Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, al khaufu utawi wedi menyang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad radhiyallahu an, al khaufu utawi wedi menyang Allah. Al khaufu utawi wedi menyang Allah iku la yantafi ora ilang apa khauf, ora ilang apa khauf, wala yadhhabu lan ora ilang apa khauf, wala yadhhabu lan ora ilang apa khauf anil mukmini saking wong kang mukmin, anil mukmini saking wong kang mukmin, wa ing kana senajan ana sapa mukmin, wa ing kana senajan ana sapa mukmin iku qawiyal imani, iku qawiyal imani wong kang kuat imane, iku qawiyal imani wong kang kuat imane, wong kang kuat imane, sholihal amali tur kang bagus amale, sholihal amali tur kang bagus amale, bal kullama balik semangsane ono, bal kullama balik ing dalam semangsane ono opo al imanu iman, iku akmala luweh sempurna, iku akmala luweh sempurna, wal amalu lan amal iku aslaha luweh bagus, iku aslaha luweh bagus, kana mongko ono apa al khaufu wedi iku a'zamu luweh agung, apa al khaufu wedi iku a'zama luweh agung, khabar dari kana iku a'zama luweh agung. Iku a'zama luweh agung. Nah, khauf itu, khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah habis. Nah, jadi justru semakin tinggi derajat seseorang, semakin baik, semakin sempurna amal ibadah orang itu tadi, justru orang itu akan semakin merasa takut. Justru bukan hilang ketakutan itu tadi. Bukan karena beramal kemudian akhirnya berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi justru semakin kuat begitu. Kok bisa? Nah, maka contohnya ialah misalnya kita sekarang itu beramal. Kita sekarang beramal misalnya sholat tanpa adanya kesunahan begitu. Sholat hanya melakukan yang wajib saja, rukun-rukunnya yang penting terpenuhi tanpa adanya melakukan kesunahan di dalam sholat. Nah, kemudian tiba-tiba sholat secara sempurna, semua kesunahannya dilakukan. Nah, sholatnya sempurna. Nah, maka pasti justru ketika sudah melakukan sholat secara sempurna ini, nah di dalam hati kita itu akan merasa, apakah ibadah kita yang kemarin hanya melakukan kewajiban saja tanpa melakukan kesunahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kemudian yang sempurna tadi, yang melakukan kesunahan tadi, itu juga ditakutkan apakah kesunahan ini sudah kemudian sempurna sehingga pantas untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pantas untuk dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, tuh. Jadi kan al khaufu a'zam, semakin besar rasa takut, semakin amal itu bagus, semakin amal itu sempurna, semakin iman itu sempurna dan semakin amal itu baik, bagus, maka rasa takut juga akan semakin besar. Misalu dzalika utawi umpamane mengkono al khaufu la yantafi wa la yadhhab. Misalu dzalika utawi umpamane mengkono al khauf la yantafi wa la yadhhab, utawi umpamane mengkono al khauf la yantafi wa la yadhhab iku al insanu utawi manungso, iku al insanu utawi manungso,
iku al insanu utawi manungso iku yakunu ono ma'ahu iku ma'ahu ing dalam semertane insan iku ma'ahu ing dalam semertane insan iku ma'ahu ing dalam semertane insan opo adzahabu emas opo adzahabu emas wal fiddatu lan seloko seloko itu perak al katsiratu kang akeh wal aqmisyatu lan piro-piro pakaian akmisya jamak dari kumash lan piro-piro pakaian al-malihatu kang bagus al-malihatu kang bagus wa huwa hale utawi insan iku musafirun wong kang lunga fi khobatin ing dalem panggonan jembar fi khobtin ing dalam panggonan jembar makhufin kang den wedeni au bahrin utawa segara mugrikin kang ngeremake fal malu moko utawi bondo alladzi yutawassalu itu diganti majul alladzi yutawassalu kang digawe tumeka apa mal yutawassalu kang den gawe tumeka apa mal bihi ya. Alladzi yutawassalu kang den gawe tumeka ya. Apa bihi kelawan mal itu. Apa bihi kelawan mal. Naibul fa'ilnya di bihi. Apa bihi kelawan mal. Ilal ghina maring semuge. Wasyarafilan mulya ma'ahu ing dalam semertane insan. Walakinnahu tetapine insan iku la yantafi'u ora ngalap manfaat sapa insan bihi kelawan mal wa yashtaddulan banget apa khaufuhu wadine insan ala fautihi ing atase ilange mal wala yakhafulan ora wedi sapa man wong laisa kang ora ono iku ma'hu ing dalam semertane man apa syai'un suwiji-wiji summa innahu moko kari-kari setuhune kelakuan iku la yatimmu ora sempurna apa sururu sahibi hadzal mali bungae wong kang anduweni ikilah bondo apa sururu sahibi hadzal mali bungae wong kang anduweni ikilah bondo bimalihi kelawan bondone sahib wayantafi lan ilang anhu saking sahib wayantafilan ilang anhu saking sahib apa al khaufu waddi hatta yasila sehingga tumeka apa al khaufu waddi hatta yasila sehingga tumeka sapa sahib al bandaro
al bandara ing pelabuhan, al bandara ing pelabuhan, wa yatayaqqana lan dadi yakin sapa sahib, wa yatayaqqana lan dadi yakin sapa sahib as-salamata ing selamat, wa yatayaqqana lan dadi yakin sapa sahib as-salamata ing selamat. Nah, manusia itu dia punya emas dan perak. Nah, contohnya tadi ialah ketika manusia itu punya emas dan perak. Nah, emas dan perak itu tadi banyak. Wal aqmishatu al malihatu, juga pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang indah. Wa huwa musafirun fi khabtin makhufin. Tapi dengan beragam banyaknya hartanya itu tadi dia harus pergi. Dia harus menjadi seorang musafir, statusnya menjadi orang yang musafir di sebuah tanah yang ditakuti. Ditakuti artinya banyak begalnya, tidak aman. Banyak begalnya, banyak gosopnya dan lain-lain itu. Au bahrin mugriqin, atau melewati sebuah bahar, laut yang lautnya itu tadi menenggelamkan. Fal malul ladzi yatawassalu bihi ilal ghina wasyaraf ma'ahu. Nah, maka harta tadi yang ia gunakan untuk mencapai kekayaan dan kemuliaan itu ada bersamanya. Nah, jadi dia berada dalam perjalanan tapi bawa harta yang banyak. Nah, walakinnahu la yantafi'u bihi, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dengan hartanya itu tadi. Nah, wa ishtaddu khaufuhu ala fautihi, dan dia juga takut kehilangan, harta-hartanya itu tadi. Nah, dan orang yang tidak punya apapun dia tidak akan takut. Wala yakhafu man laisa ma'hu syai'. Orang yang tidak punya apapun dia tidak akan takut. Summa innahu la yatimmu sururu sahibi hadzal mal bimali. Maka orang yang punya harta itu tadi tidak akan sempurna kebahagiaannya dengan punya harta itu. Wa yantafi anhul khauf, dan hilang rasa takutnya kecuali hatta yasilal bandar, sehingga ia sampai di pelabuhan. Nah, wa yatayaqqana as-salamata, dan dia yakin bahwa dirinya selamat. Nah, jadi orang itu ketika bawa harta banyak, nah sedangkan kondisinya musafir, maka dia pasti takut dengan hilangnya hartanya itu tadi, sampai dia benar-benar sampai di tempat yang aman. Nah, begitu pula manusia, begitu. Nah, ini dijelaskan di bawahnya ini. Fal akhiratu moko utawi akhirat. Fal akhiratu moko utawi akhirat hiya bandarul amni, iku pelabuhane aman. Iku hiyal bandarul amni, iku pelabuhane aman. Wad dunya utawi dunyo hiyal bahrul mughriq, hiyal bahrul muhriq, iku segoro, iku al bahru segoro, al mughriqu kang ngeremake. Ngeremake itu menenggelamkan, kang ngeremake. Wal khabtu lan bangunan, wal khabtu lan bangunan, al makhufu kang den wedeni, al makhufu kang den wedeni. Wal musafiru utawi musafir, wal insanu iku al insanu manungso, wal insanu manungso iku manungso. Wan nuqudu utawi piro-piro bondo, wal aqmishatu lan piro-piro pakaian, allati takunu kang ono. Wan nuqudu utawi piro-piro bondo, wal aqmishatu lan piro-piro pakaian, allati takunu kang ono ma'hu ing dalam semertane insan. Ma'hu iku ma'hu ing dalam semertane insan. Hiyal ma'arifu iku piro-piro, khobar dari wan nuqudu, khobarnya takunu ada di ma'hu. Ma'hu iku ing dalam semertane insan. Hiyal ma'arifu iku piro-piro pengetahuan. Iku al-ma'arifu piro-piro pengetahuan, piro-piro pengetahuan. Al-imaniyatu kang bongso keimanan.
al-imaniyatu kang bangsa keimanan. Al-imaniyatu kang bangsa keimanan, wal a'malu lan pira-pira amal. Wal a'malu lan pira-pira amal, wal a'malu lan pira-pira amal as-solihatu kang bagus. As-solihatu kang bagus, wal umuru utawi pira-pira perkara. Wal umuru utawi pira-pira perkara allati yukhsha kang den wedeni. Allati yukhsha kang den wedeni. Allati yukhsha kang den wedeni apa minha saking umur. Apa minha saking umur fi hadzal safari ing dalam ikilah lelunga. Fi hadzal safari ing dalam ikilah lunga. Fi hadzal safari ing dalam ikilah lunga. Ala hadhil amtiati ing atase ikilah pira-pira bondo asyarifati kang mulya. Hiya syukuku iku pira-pira keraguan. Hiya syukuku iku pira-pira keraguan, wal afatu lan pira-pira panca baya. Wal afatu lan pira-pira panca baya. Pira-pira panca baya allati ta'ridu kang anyar teko apa asyukuk wal afat. Allati ta'ridu kang anyar teko apa asyukuk wal afat lil imani maring iman, wal a'mali lan pira-pira amal as-solihati kang bagus. Fatufsiduha moko ngerusak apa asyukuk wal afat. Fatufsiduha moko ngerusak apa asyukuk wal afat ing amti'ah. Ha ing al amti'ah. Fatufsidu moko ngarusak opo asyukuk wal afat. Ha ing amti'ah. Nas'alu nyuwun sapa ingsun. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al afiyata ing kareksa lan selamat. Al afiyata ing kareksa lan selamat. Akhirat itu ibarat dari pelabuhan. Jadi tempat atau apa itu namanya tujuan ya, tujuan tempat berlabuh, tempat sampai gitu ya. Nah, pelabuhan yang selamat, yang aman begitu ya, tanpa adanya segala keraguan begitu, tanpa adanya segala kebahayaan, itu namanya akhirat. Nah, akhirat adalah pelabuhan paling aman, pelabuhan aman. Selanjutnya dunia itu adalah al-bahrul muhriq. Dunia itu laut yang menenggelamkan. Nah, wal khabatul mahuf dan juga tempat yang ditakutkan. Wal musafir wal insan. Nah, sedangkan orang yang sedang berjalan di atas laut yang menenggelamkan itu tadi, atau orang yang berjalan di sebuah tempat yang menakutkan itu tadi, itu adalah manusia, begitu. Itu adalah manusia. Nah, berarti dia sedang berjalan menuju ke tempat yang paling aman. Nah, kemudian harta benda yang ia bawa tadi selama perjalanan itu adalah al-ma'arif al-imaniyah. Nah, itu adalah pengetahuan keimanannya. Artinya keimanannya yang ia bawa, yang merupakan emas dan perak yang sangat berharga, itu adalah keimanannya. Wal a'mal as-salihah, juga amal-amal solihnya, begitu. Wal umur allati la yukhsha minha fi hadha safar ala hadhihi al-amti'ah asy-syarifah hiya asyukuk wal afat allati ta'ridu lil iman wal a'mal as-salihah fatufsiduha. Sedangkan hal-hal yang berbahaya yang ditakutkan akan menyerang harta-harta kita tadi, yakni harta iman dan amal solih, itu adalah asyukuk wal afat. Asyukuk, sebuah keraguan. Misalnya ragu apakah Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mendengarkan doa kita, misalnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan kita, itu kan ragu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar melihat kita, mendengarkan rintihan kita? Keraguan itu. Ya Allah, jika Engkau misalnya ragu, ya Allah, jika Engkau Maha mendengar, Engkau tidak
mengabulkan doaku supaya aku kaya misalnya. Ya Allah, jika Engkau melihat, kenapa Engkau biarkan aku miskin misalnya. Nah, itu berupa keraguan seperti itu. Itu ragu bahwa Allah itu ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa yang bisa untuk mengkayakan seseorang atau kemudian menghinakan seseorang, begitu. Kaya itu bukan berarti mulia, begitu ya. Begitu juga miskin atau fakir itu belum berarti atau belum tentu hina, begitu. Justru itu menjadi cobaan itu kan. Begitu. Nah, fa'ammal insanu, nah itu ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi. Nah, kemudian ketika selanjutnya itu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, itu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika orang itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara banyak, kemudian dia bangga berkata akhirnya aku mulia di sisi Allah itu. Padahal belum tentu seperti itu. Begitu juga ketika orang itu ditakar rizkinya, artinya dibatasi, cukup dengan misalnya sehari 100.000 tidak lebih. Dia berkata bahwa Allah menghinaku itu. Nah, itu bukan begitu, sejatinya bukan itu. Sejatinya itu bukan seperti itu. Kaya belum tentu mulia dan miskin belum tentu terhina itu. Nah, selanjutnya apa? Yang ini wal afat. Nah, selanjutnya penyakit atau hal yang membahayakan harta kita juga selanjutnya adalah afat, penyakit-penyakit. Contohnya dalam beramal, kita memasukkan amal riya dalam diri kita. Dalam beramal memasukkan riya dalam hati. Dalam beramal memasukkan hubbut taqaddum, biar dianggap orang solih misalnya, biar dianggap orang hebat, biar dianggap orang yang berilmu. Nah, akhirnya ditunjukkan keilmuannya, begitu. Bahkan sampai-sampai apa? Dia ngawur, begitu ya. Semuanya pertanyaan dijawab, semuanya dikomentar, dikritisi, begitu. Semuanya bicara A, B, C, D, E itu. Nah, banyak bicara itu. Bahkan itu salah satu penyakitnya orang alim itu kan. Dalam itu tadi kitab Tanbihul Mughtarin, dalam kitab ini Tanbihul Mughtarin karyanya Imam Abdul Wahab Asy-Sy'arani, itu dijelaskan bahwa salah satu penyakitnya orang alim itu adalah apa? Adalah merasa bahwa dirinya itu harus berbicara. Nah, itu ketika orang itu merasa dirinya punya ilmu, salah satu penyakitnya adalah dia harus berbicara, dia harus berkomentar. Itu salah satu penyakit itu. Dia merasa bahwa dirinya harus berpendapat. Tuh. Padahal sejatinya ada kalanya orang itu harus diam dan harus mendengarkan, begitu. Tak harus semuanya dikomen itu, harus semuanya ikut pendapatnya dia, harus semuanya itu melalui pertimbangan dia itu. Nah, justru ada kalanya itu as-sukutu salamah kan, begitu. Justru diam itu lebih selamat, begitu. As-sukutu zahab dalam kalimat lain itu, diam adalah emas, gitu. Itu ya. Tuh, bahkan lisan itu lebih tajam daripada pedang kan, begitu. Dalam Risalah Qusairiyah itu kan disebutkan seperti itu. Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Itu. Ya. Nah, begitu. Itu namanya afat, penyakit. Allati ta'ridu lil iman wal a'mal as-shalihah, yang kemudian datang menyerang iman dan amal solih sehingga merusaknya. Nas'alullahal afiyah. Kita memohon keselamatan dan terjaga dari hal itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala landahu sapa Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'a bih. Tadhabu ilang opo ad-dunya dunyo, bisa hilang bisa rusak. Opo ad-dunya dunyo syai'an hale setitik, fa syai'an moko nuli setitik. Hatta la yabqa, sehingga ora tetap minha saking dunya apa syai'un suwiji-wiji. Nah, dunia itu akan hilang, akan habis sedikit demi sedikit. Nah, pasti itu ya. Dunia itu pasti akan hilang sedikit demi sedikit. Sampai nanti sampai apa? Sampai tiada satupun dari dunia itu tersisa. Begitu. Pasti hilang sedikit-sedikit itu.
entah kemudian umur kita begitu ya, entah kemudian harta kita, entah kemudian semuanya itu akan pasti hilang sedikit-sedikit. Masa kekuasaan juga begitu dan lain-lain. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, dunia itu pasti habis, intinya begitu. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, kalamu ahlil ikhlas, kalamu ahlil ikhlas utawi dawe wong kang ikhlas, kalamu ahlil ikhlasi utawi dawe wong kang ikhlas, wasidqi lan temen, iku nurun madangi, iku nurun madangi ya, iku nurun madangi, wa barokatun lan barokai, wa barokatun lan barokai, wa ingkana senajan ono opo kalam iku ghairu fasihin, ya Allah, wa ingkana senajan ono opo kalam iku ghairu fasihin, ora fasih, iku ghairu fasihin, ora fasih. Wa kalamu ahli riya utawi dawe ahli riya wong kang riya, wa kalamu ahli riya utawi dawe wong kang riya, wa takallufilan makso, watakallufilan makso iku zulmatun petang, ya Allah, iku zulmatun petang, wa khaibatun lan tuno bahasa Jawa nih, wa khaibatun lan tuno ya, membutakan itu, atau apa itu namanya, mengecewakan, tak berguna, tak ada dampaknya, khaib. Wa ingkana senajan ono opo kalam iku fasihan fasih. Nah, jadi di sini ini ada dua hal ya. Ada dauh, ada kalam. Ada kalam daripada orang yang ikhlas, yang benar-benar, artinya orang ini memang benar-benar ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh dalam apa? Dalam kemudian menasihati kita, mengingatkan kita, bukan karena apapun, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, ingin terlihat hebat, ingin terlihat jago, ingin terlihat berilmu, ingin terlihat wawasannya luas begitu ya. Bukan orang, bukan dauh-dauhnya, bukan ucapan-ucapannya orang yang haus validasi. Nah, itu. Jadi memang orang ini dawuhnya, ucapannya itu memang benar, sungguh-sungguh karena ingin mengingatkan kita, ingin kita selamat, seperti itu. Nah, itu orang yang ikhlas. Nah, dawuhnya itu tadi, ucapannya tadi adalah nurun wa barokah, merupakan cahaya dan berkah pada kita. Artinya apa? Membekas di dalam hati, mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita, begitu. Nah, tidak kemudian hanya masuk ke kanan kemudian keluar ke kiri, begitu. Nah, begitu. Wa in kana ghairu fasih, meskipun dawuh-dawuhnya tadi itu buruk, artinya buruk ini susunan katanya buruk, jelek, tidak fasih, tidak indah, tidak puitis, tidak semacam anak-anak senja itu ya. Nah, tidak bersaja AB misalnya. Nah, meskipun tidak begitu, itu tapi masuk ke dalam hati. Nah, tuh. Makanya kemudian al-kalam minal qalbi waqa'a fil qalbi. Sebuah ucapan, sebuah perkataan yang berasal keluar daripada hati, maka itu akan masuk ke dalam hati juga. Itu kalau orang benar-benar memuji dari hati, akan sampainya ke hati juga, begitu. Tapi kalau di orang itu hanya riya, begitu ya, hanya manis bibir itu, apalagi sampai riya itu, dia itu bilang ucapan supaya diketahui kalau dirinya berwawasan luas, dirinya jago puisi, dirinya anak senja misalnya. Nah, ya, dia ahli bikin sajak-sajak, bait-bait. Nah, dan secara dipaksa itu, maka itu zulmah wa ghaibah, itu hanya akan menyesatkan, rasanya petang itu, tak bisa masuk ke dalam hati, tak ada imbasnya, tak ada efeknya kepada orang yang mendengarkan. Wa in kana fasihan, senajan meskipun seandainya kalam-kalam itu tadi dia fasih, indah begitu, didengarkan itu indah begitu, kotes-kotes indah, tapi apa, hanya sebatas lewat saja begitu. Nah, wal kalam minal lisan fahaddul adzan, kalam
ucapan yang hanya keluar dari lisan, dari mulut, tidak dari hati, fahadul adzan, maka dia akan hanya sampai pada batas telinga. Maka batasnya itu hanya dalam telinga, tidak bisa sampai ke dalam hati. Apalagi sampai membekas dan menjadikan motivasi kepada seseorang, menjadikan orang itu yang mendengarkan tergugah hatinya, itu apalagi sampai itu. Nah, itu tidak mungkin gitu, karena masuk ke telinga saja sudah lewat gitu. Nah, gitu. Jadi memang harus dari dalam hati, begitu. Dalam mengingatkan seseorang itu harus dari dalam hati. Menasihati seseorang, berbicara dengan seseorang itu juga harus dalam hati. Wa qala landahu sapa Imam Al-Haddad. Wa qala landahu sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku lam takun ora ana sapa man. Iku lam takun ora ono, filenya filenya belum. Iku lam takun lamun ora ono, iku lahu tetep kedue man opo basiratun. Nah, filenya di sini. Man utawi sapane wong iku lam takun lamun ora ono, iku lahu kedue man opo basiratun mata hati. Opo basiratun mata hati, opo basiratun mata hati, tahdihi kang nuduhake, opo basiroh hi ing man, tahdi kang nuduhake opo basiroh hi ing man tola moko dawa suwe, opo ta'abul muallimina capeke piro-piro wong kang ngajari. Opo ta'abul muallimina capeke piro-piro wong kang ngajari. Wal muaddibina lan piro-piro wong kang ngajar tata krama. Wal muaddibina lan piro-piro wong kang ngajar tata krama fihi ing dalem man. Nah, ini penting, ini bagi kita ini. Seorang santri, seorang murid atau seorang siswa itu ya, harusnya itu dia itu mata hatinya hidup. Nah, mata hatinya hidup. Bagaimana cara mata hatinya hidup? Salah satunya adalah dengan dia bertirakat. Nah, tirakat itu banyak. Salah satunya misalnya sholat jamaah. Nah, istiqomah sholat berjamaah itu salah satu yang membuat mata hati hidup. Salah satu tirakat. Kemudian menghindari maksiat, begitu. Itu penting itu. Meninggalkan halal syubhat, hal-hal gosop gitu. Gosop, hal-hal yang tak jelas milik siapa itu ditinggalkan semua. Nah, kalau orang itu mata hatinya tidak hidup, nah, maka susah untuk masuk ilmunya, susah untuk masuk tata kramanya itu. Yang ada apa? Capek gurunya yang ngajari, begitu. Nah, tapi makanya kemudian bagaimana agar ilmu itu bisa masuk, agar adab itu tadi bisa terserap ke dalam diri, tumbuh di dalam hati, tertancap, tertanam. Salah satunya ialah dengan menghidupkan mata hati. Caranya menghidupkan mata hati itu banyak, salah satunya beristighfar. Nah, istighfar itu sudah masuk tirakat, menjauhi larangan Allah, tidak maksiat, itu juga termasuk tirakat, begitu. Termasuk riyadhah, termasuk mujahadatun nafsi, tidak ujub, tidak sombong, tidak bangga diri karena punya prestasi misalnya, tidak kemudian sombong merasa dirinya lebih baik, tidak kemudian riya atas amal ibadahnya, atas belajarnya, begitu. Ingin dia lebih unggul daripada orang-orang sekelasnya, ingin dia belajarnya, dia ingin lebih unggul daripada orang-orang yang ada di desanya misalnya. Nah, biar bisa kemudian mengalahkan orang-orang yang ada di desanya. Atau bahkan belajar tapi tujuannya adalah agar nanti bisa jadi orang kaya misalnya belajar ilmu agama supaya nanti bisa jadi penceramah, karena penceramah ketika bulan Maulid undangannya banyak misalnya. Nah, itu jadi amplopnya tebal, itu juga tidak boleh, begitu. Itu harus dihilangkan semua. Itu niat-niat yang kurang baik. Nah, itu harus punya basiroh, mata hati hidup, gitu. Dan begitu nanti ilmunya masuk dan terserap, tertancap, tertanam di dalam diri, menjadi akhlak yang baik, gitu. Menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, itu. Wa qala landahu sapa Imam Al-Haddad, itu. Jadi
kita sebagai seorang santri itu harus punya tirakat. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong iku takabbaros gumedhe sombong. Gumedhe itu sombong. Man utawi sapane wong iku takabbaro lamun sombong sapa man alal haqqi ing atase Gusti Allah kang moho hak. Alal haqqi ing atase Gusti Allah kang moho hak. Wa ahlihi lan ahlil haq ibatala moko nyuba hu ing man. Ibatala moko nyuba hu ing man sinten Allahu Allah bidzulli kelawan ino wal batil lan batil. Batil itu berarti lawan dari kebenaran, lawan dari hak, kerusakan dan lain-lain. Wa ahlihi lan ahlil batil fayajtami'u maka kumpul alaihi ing atase man inda zalika ing dalam nalikane mengkono takabbur. Ya Allah, ing dalam nalikane mengkono takabbur apa musibatani musibah loro wa uqubatani lan siksa loro. Ya Allah, wa uqubatani lan siksa loro wa tafutulan pot ya wa tafutulan pot hu ing man apa mangkobatani keagungan loro wa masubatani lan ganjaran loro. Apa mangkobatani keagungan loro, wa masubatani lan ganjaran loro. Ya. Nah, jadi begini. Nah, kemudian tadi apa itu termasuk juga salah satunya yang menimbulkan basiroh, mata hatinya hidup bagi seorang pelajar pencari ilmu khususnya itu adalah apa? I'tiqad kepada guru. Itu harus yakin bahwa gurunya itu orang yang alim, orang yang faqih, orang yang dia memang ahli fikih, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukan orang yang kemudian apa itu ahli maksiat begitu. Tidak boleh apa ini namanya murid punya keyakinan bahwa guru itu dia tukang maksiat, dia ahli maksiat begitu, atau dia ahlil batil, orang keburukan, itu tak boleh. Artinya apa? Artinya begini, selama si murid itu dia tidak tahu, dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh si guru itu benar-benar sebuah kemaksiatan, sebuah kebatilan, maka jangan pernah sekalipun ada suudzon. Nah, itu ada suudzon, secercah rasa merasa bahwa gurunya bukan orang baik, gurunya bukan orang alim, gurunya bukan orang yang takut kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena apa? Al-amdad biqadril i'tiqad. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar i'tiqad kita, sesuai dengan kadar keyakinan kita begitu kepada guru kita. Kemudian urudul amdad bihasabil isti'dad, dan bagaimana pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan apa? Isti'dad kita, kesiapan kita begitu. Nah, begitu juga orang yang sombong. Nah, ini wa qala man takabbara 'alal haqqi wa ahli ibtalahu Allahu bidzulli wal batil. Orang yang sombong itu seorang yang sombong atas kebaikan, orang yang sombong atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau menerima kebenaran, dia tidak mau mengakui hal-hal yang benar. Misalnya dia tidak mau mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar, padahal dia sudah sampai padanya sebuah risalah begitu. Sudah dikabarkan kepadanya bahwa Islam adalah agama yang benar. Dia tidak mau menerima itu, dia sombong begitu. Dan dia juga sombong kepada ahlil haq, sombong kepada orang-orang yang mendapatkan kebenaran itu tadi. Nah, misalnya apa itu begitu? Misalnya dia itu orangnya, misalnya dia itu pembantu gitu.
Nah, karena misalnya dia itu orang ahli hak ini tadi, orang yang ahli kebenaran ini, dia seorang budak misalnya, kemudian dia meremehkan apa itu, dia cuma seorang budak. Nah, nggak mungkin dia kata-katanya itu al-haq gitu, kata-katanya itu nggak mungkin dia benar, kata-katanya itu nggak mungkin serius begitu, nggak mungkin kemudian yang ia sampaikan itu sebuah kebenaran gitu. Dia meremehkan orang yang ahli hak itu tadi hanya karena misalnya statusnya budak tuh. Nah, dia melihat orang yang menyampaikan kebenaran, tidak melihat apa yang disampaikan gitu. Maka Allah akan mengujinya dengan, Allah akan memberikan cobaan kepadanya dengan apa? Az-zulli wal batil, dengan sebuah kehinaan, dan dia akan berada dalam kebatilan, kerusakan. Wa ahli, dan juga berkumpul dengan orang-orang ahli kebatilan. Fayajtami'u alaihi inda dzalik musibatani wa uqubatani. Maka akhirnya orang yang sombong atas Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ahli hak tadi, dia akan mendapatkan dua musibah. Yang pertama musibatut takabbur. Pertama ialah musibah takabbur, musibah kesombongan yang ada dalam dirinya. Nah, sombong itu bahaya sekali. Begitu ya. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena rasa sombongnya itu. Nah, karena dia merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih pintar, lebih hebat daripada orang lain. Itu tak boleh. Kemudian yang kedua musibahnya adalah musibatul dzulli wal batil. Musibah adzul, kehinaan. Nah, dia terhina semasa hidupnya, bahkan di akhirat juga nanti dia akan terhina dan berada dalam kebatilan, terhalangi dari kebaikan karena dia tidak mau menerima hidayah, dia tidak mau menerima kebenaran yang sudah sampai kepadanya. Wa uqubatani, dan dua siksa. Itu artinya dua siksa ini besok kelak di akhirat. Wa tafutuhu manqabatani, dan dia kehilangan dua posisi, dua pangkat keagungan. Apa itu? Manqabatut tawadu', derajat atau pangkat keagungan berupa yang pertama tawadu', rendah hati, rendah diri. Nah, itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah manqabatul bu'di minadz-dzulli wal batil. Keagungan berupa jauh dari terhina, begitu. Nah, hati-hati, kadang kita itu kan merasa bahwa dengan segudang prestasi yang kita miliki, segudang prestasi yang kita miliki, segudang kehebatan yang kita punya, kadang kita itu merasa kita itu punya high value, itu punya nilai yang tinggi, sehingga ketika ketika kemudian diundang seminar, diundang itu harus dapat berkat yang besar, dapat kemudian amplop yang tebal, dan itu pun kadang-kadang dipatok gitu ya, di manajeri itu. Maksudnya itu misalnya undangannya sekian gitu. Kalau mau ngundang saya misalnya itu harus bayar sekian itu. Nah, itu kan contoh-contoh daripada kemerasaan dirinya bahwa dia punya high value gitu. Kalau mau ngundang saya seminar misalnya, jadi pembicara, jadi penceramah, harus bayar 2 juta misalnya. Nah, itu dalam 45 menit atau 1 jamnya 2 juta misalnya. Itu kan karena dirinya merasa itu sudah takabur, sudah sombong, bahwa dirinya sudah punya value, nah, punya isi, punya nilai. Begitu juga ketika merasa dia tak pantas untukku, begitu ya. Nah, saya lebih baik untuk dirinya gitu. Saya lebih baik kalau hanya dipasangkan dengan dirinya misalnya. Nah, saya ini orangnya punya nilai tinggi, gak pantas kalau dijodohkan dengan dia misalnya. Nah, itu juga rasa sombong itu. Nah, itu juga rasa sombong yang harus dihindarkan gitu. Karena sejatinya apa? Semua yang ada dalam kita itu adalah hadza min fadli rabbi. Semua merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukan kemudian semua itu kehebatan kita, tidak begitu. Meskipun bagaimanapun usaha kita, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan gitu. Nah, kemudian wa masubatani, ganjaran loro. Wa masubatani, dua pahala, yakni pahala di dunia dan pahala di akhirat. Tuh. Pahala di dunia dan pahala di akhirat itu masubatani. Wa qala al mu'min wallahu taala alamu bissawab. Oh ya.